Innalladzina yagudduna, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka, aswatahum, suara mereka, inda rasulillahi, ketika berada di dekat Rasulullah, di samping Rasulullah. Ya, jadi berbicara dengan pelan, Pak. Ya. Ulaika, mereka itu yang merendahkan suaranya. Alladzina imtahanallahu qulubahum, yang menjaga atau yang mencoba hati mereka. Ya, Allah menguji kepada hati mereka. Ya. Alladzina imtahanallahu qulubahum, mereka orang-orang yang telah diuji oleh Allah keteguhan hati mereka, litakwa, untuk bertakwa. Lahum, bagi mereka yang ya bersuara tadi, yang bisa merendahkan suaranya, magfiratun, ampunan dari Allah, lidunubihim, bagi dosa-dosa mereka. Tuh, jadi orang yang bisa menjaga suaranya di saat berbicara dengan Nabi, tuh, zaman dulu ini, ya. Namun ayeuna kumaha sekarang? Bisa dipraktekkan, bisa. Bila kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi, tinggi naona usianya, berarti orang tua, atau jabatannya, kedudukannya, kita pelan berbicara, tidak berteriak. Ya, sama aja dengan tadi yang kemarin itu. Maka Allah telah menguji kepada mereka. Berarti intinya Allah mengetahui bahwa orang tersebut itu orang yang bertakwa. Maka bagi mereka yang bersifat seperti itu, Allah mengampuni dosa-dosa mereka tuh. Dengan berbicara rendah, tidak berteriak, bisa menghapus dosa, Pak. Itu. Wa ajrun azim, bukan hanya dihapus dosa, bahkan diberi ganjaran pahala yang begitu besar. Wahwal jannah, ya, akan diberi surga dengan cara gitu aja, dengan cara memelankan suara, ya, di dekat orang-orang atau di samping orang-orang tua kita, orang yang terpandang. Jadi terlihat, ya, kesopanan. Jadi kita itu ada nilai-nilai tersendiri bagi kita. Nah, di atas dikatakan, kita tidak boleh berteriak. Bila kita berteriak saat berbicara, maka akan mengurangi, ya, nilai akhlak kita dengan kita tidak menyadarinya. Dikatakan lagi oleh Allah, siapa orang yang bisa merendahkan suaranya dikala berbicara, hitab kepada umat Islam zaman dulu di samping Nabi, maka Allah akan mengampuni mereka dan akan memberikan pahala kepada mereka, pahala yang besar. Bagaimana kalau dipraktekkan sekarang, Bang? Ya, sama, insya Allah.
Innalladzina yunadunaka, hitop kepada Nabi, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu miwaro'il huzurati, di luar atau dari luar kamar kamu, ulah dari luar kamar kamu, dari luar rumah kamu, ya, aksaruhum layakiluna, kebanyakan dari mereka itu layakiluna, tidak memiliki akal. Oh, disebut tidak memiliki akal. Jadi orang-orang yang memanggil Nabi di luar rumah Nabi dengan suara yang lantang, bisauti murtafi, ya, dengan suara yang lantang, aksaruhum laisalahum minal ukuli, nah, teu boga akal, disebutna teh zaman gogorowokan teh, aya nu punten gogorowokan, punten rusuh, ya, itu disebutnya gitu, Pak. Nah, jangan orang yang berteriak-teriak gitu, memanggil-manggil Nabi dari luar rumah, nah, mereka itu dikatakan orang-orang yang tidak memiliki akal, disebutkan su'ul adab, Pak. Ya, su'ul adab. Ya, ada, memang ini ada asbabun nuzulnya, Pak. Ya. Ketika itu ada seorang Arab Baduy, ya, ingin bertemu dengan Nabi. Masih jauh dari rumah Nabi udah berteriak, ya, dengan memanggil namanya. Muhammad, 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 keluar siat. Ibaratnya gitu. Kira-kira atau orang-orang yang ada di sekelilingnya bagaimana? Pasti memikirkan, iyo jalma goreng patut pisan memanggil orang-orang. Nah gitu. Zaman ini asbabul nuzulnya begitu. Ya. Itu ada seorang Arab Baduy ingin menemui Nabi, tapi dia memanggil Nabi dengan berteriak. Oh, coba ke masa genting, masa perang, dia memanggil Nabi berteriak-teriak seolah-olah mengajak gelut, Pak. Ya, kepada Nabi, maka dikatakan itu su'ul adab. Ya. Walau annahum sobaru, dan jikalau mereka sobaru bersabar, ya, bersabar, tidak perlu berteriak, hatta takhruza ilaihim, menanti kamu keluar menemui mereka, lakana khairul lahum, lakana pasti ada khairan, bagus, lahum, bagi mereka. Jadi maksudnya itu lebih baik bagi mereka. Ya, gitu. Kita bertamu jangan jauh-jauh, ya. Nah, depan pintu assalamualaikum satu kali, ya. Jadi ada adab tata krama bagaimana cara bertamu. 3 kali, nah, kita tunggu lah. Begitu assalamualaikum kita tunggu. Ayo assalamualaikum kapan toh, Pak? Itu juga cukup orang mengucapkan assalamualaikum bari jeung mukakeun pantau lain ku pribumi. Tapi itu adabnya, ada cara bertamu. Terus antosan kita tunggu yang punya rumah keluar, atau yang punya rumah membuka pintu. Ya. Itu kali ini kan ditunggu Nabi sampai Nabi keluar. Itu. Nah, kita juga sama lah. Kita bertamu sambil menunggu orang yang punya rumah keluar mempersilahkan kita masuk, itu lebih baik. Indallahi, di samping Allah, di sisi Allah, menunggu Allah berarti, ya, diatur oleh Allah. Oh, itu daripada
orang gegedog komo beri jeung ngambok beri nyolonong gitu ya. Wallahu dan Allah itu Ghafurun maha mengampuni kumaha wing baheula kitu ya. Kalakuan teh namu teh beri jeung gogorokan wah apa kira kakolot ya wah gitu ya. Dikatakan suul adab. Tapi Allah itu maha mengampuni. Kenapa Allah mengampuni? Karena mereka itu tidak mengerti akhlak, tidak mengerti tata krama. Karena mungkin zaman dulu tidak ada pelajaran etika atau memang namanya juga Arab Baduy kan tidak beretika, Pak. Ya. Beda dengan orang-orang kota, mungkin orang Mekah kan punya pendidikan, ada pendidikan. Jadi katakan saja memang tidak ada pendidikan akhlak. Tapi Allah memaafkan karena ketidaktahuan mereka ari urang geus nyaho kikituanan menyeureunana sarua jeung bohong. Ya. Rohimun dan Allah itu maha mengasihi terhadap mereka sehingga walaupun mereka berbuat su'ul azab Allah tidak menyiksa terhadap mereka.